bukan saya, bukan saya. Kita langsung lanjut aja ya, sambil menunggu yang lain supaya nanti tidak terpotong lagi videonya. Yeah. Oke. Ini tadi kita sampai di pembuatan kelas pesawat tempur yang mewarisi dari kelas pesawat. Nah, tadi kan ada parent class, ada child class. Ada anak, ada bapak. Nah, menurut kalian kalau seperti ini yang menjadi bapak yang mana, yang menjadi anak yang mana, kelas mana? Yang parent kelasnya yang mana? Pesawat atau pesawat tempur? Pesawat tempur. Yang mana? Kalau tadi parent class itu adalah yang diwarisi. Nah, kalau yang mewarisi, gimana ya maksudnya ya? Kelas yang mewariskan metode-metodenya disebut parent class. Tapi kelas yang mewarisi atau yang diwarisi, bukan mewariskan ya, yang mewarisi atau diwarisi itu merupakan child class atau subclass. Nah, sekarang coba subkelasnya yang mana, superkelasnya yang mana, atau parent kelasnya yang mana, child kelasnya yang mana? Parentnya pesawat, childnya pesawat tempur. Oke, parentnya pesawat, childnya pesawat tempur. Atau superkelasnya adalah pesawat, subkelasnya adalah pesawat tempur. Tuh, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau seperti ini, si pesawat tempur ini otomatis dia akan mewarisi metode yang ada di kelas pesawat. Jadi sebenarnya kalau dia sudah mengextend pesawat, otomatis sebenarnya dia sudah mempunyai 3 metode ini. Di dalam sini sebenarnya sudah tertulis itu. Tuh. Tapi itu tidak perlu ditulis karena dia sudah merujuk ke extend. Jadi tanpa ditulis pun dia sebenarnya sudah punya metode 3 ini, terbang, mendarat, dan jatuh. Gitu. Nah, sekarang kita tambahkan satu metode lagi di kelas pesawat tempur, namanya metode pesawat tempur itu dia bisa manuver ya. Manuver. Sistem outbound line manuver. Ini kita tambahkan satu metode lagi di kelas pesawat tempur. Nah, kemudian sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang kita coba buat kelas mainnya. Ini kan ada dua kelas, kemudian kita buat kelas main. Fungsinya kelas main itu untuk memanggil kelas-kelas yang sudah kita buat. Untuk membuat instansiasi objek, itu kita harus buat yang namanya kelas main.
Pertama kita buat Java class, kemudian kita buat kelas name-nya apa ya? Coba pesawat. Coba pesawat. Kemudian klik OK. Klik finish. Nah, ada yang masih ingat tandanya dia kelas main itu ada apanya? Tandanya kelas main dia punya apa? Punya public apa? Static void main string args. Tandanya dia kelas main dia punya public static void main. Kalau yang dua tadi kan nggak punya. Jadi walaupun dia di running, dia tidak akan muncul apa-apa. Nah, kecuali kalau yang ini, coba pesawat di running, dia akan muncul sesuai inputan di sini. Nah, sekarang kita coba untuk menginstansiasi si pesawat tadi. Pesawat. Kemudian coba kita buat Boeing 737 misalnya ya. New pesawat. Nah, kemudian kita coba mau memanggil si pesawat tadi untuk terbang. Boeing 737, oh nggak ada nih, Boeing 737, terbanglah kamu. Nah, kemudian kita suruh Boeing 737 untuk mendarat. Sama seperti kemarin, kalau kita menyuruh manusia untuk makan, untuk tidur, dia tidak ada di Boeing. Nah, sekarang kita coba untuk running. Oke. Kira-kira munculnya apa outputnya? Sebelum kita buka outputnya, kira-kira munculnya apa ini nanti? Terbang, mendarat, outputnya apa? Ada yang tahu? Terbang sama mendarat. Terbang sama mendarat. Benar ya? Nah, Boeing 737 dia merupakan instansiasi dari kelas pesawat, berarti kita merujuk ke kelas pesawat sini. Nah, kemudian kita lihat metodenya apa yang dipanggil, yaitu terbang dan mendarat. Jatuh dipanggil nggak tadi? Enggak ya? Nah, apakah bisa kita panggil? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Yuk, coba caranya gimana? Boeing 737 dot jatuh. 737 dot Jatuh. sayap roda jatuh. Sayap jatuh. Jatuh ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Muncul dubrak. Bisa ya, berarti kalian cara memanggil di kelas main. Nah, ini baru parentnya yang dipanggil. Sekarang kita coba untuk memanggil anaknya. Kalau anaknya gimana caranya? Padahal di anaknya ini tadi cuman punya manuver. Coba kita lihat. Pesawat tempur. Pesawat tempur ya. Nah, namanya apa nih pesawat tempurnya? Ada yang tahu nama-nama pesawat tempur? Pesawat tempur F-16 misalnya. New pesawat tempur. Kok besar semua? New pesawat tempur. Nah, sekarang kita coba si F-6 ini disuruh terbang, bisa nggak? Menurut kalian? Bisa nggak pesawat tempur disuruh terbang, bisa nggak? Padahal bisa nggak? Padahal di sini cuma ada metode manuver, bisa nggak? Bisa. Bisa. Kok bisa? Kenapa? Pertanyaannya Kan itu kok bisa? Mewarisi. Oh iya, mewarisi, benar ya.
Dia mewarisi metode terbang. Oh, F-nya besar ya. F16. Nah, sekarang kita coba cek benar apa enggak sih dia mewarisi. Padahal di situ nggak ditulis terbang. Oke, kita tambahkan ini. Kelihatan bedanya. Nah, ini yang atas punyanya pesawat, yang bawah punyanya F16 ya. Berarti muncul ya. Nah, kalau kita tulis gini bisa nggak? Kalau dia kita suruh jatuh bisa nggak? Bisa. Jatuh. Lihat, bisa nggak dia suruh jatuh? Bisa? Bisa ya? Bisa. Nah, ini artinya walaupun kita tidak menulis metodenya di sini, dia akan muncul karena dia mewarisi seluruh metode yang ada di pesawat. Nah, sekarang gini, bisa nggak di sini kita tuliskan metode void terbang lagi gitu, bisa nggak? Kita buat metode terbang lagi bisa nggak di sini? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Pena aja nggak tahu nih ya. Ya, belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke. Kita bisa buat void, kita bisa buat metode yang sama dengan kelas induknya. Seperti ini. Nanti kita tuliskan misalnya di sini terbang ala tempur. Itu ya. Supaya nanti kita bisa membedakan dengan yang di kelas parennya. Nah, tadi si F16 dot terbang tadi kan munculnya tetap terbang biasa gini kan. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, munculnya tetap terbang atau terbang ala tempur menurut kalian? Yo, menganalisa. Menurut kalian nanti yang akan muncul terbang biasa seperti yang ada di metode pesawat ini, atau terbang ala tempur sesuai di kelas pesawat tempur? Coba. Yang mana? Milih salah satu. Salah rapopo. Terbang ala tempur. Terbang ala tempur. Ada yang menjawab terbang biasa? Ada. Oke, kita buktikan yang mana yang benar. Yang benar yang mana? Terbang ala tempur. Terbang ala tempur. Kok bisa? Kok bisa? Ada yang tahu alasannya? Ini kan. Kalau kita copy paste dulu, kalau kita sering copy paste, kalau ada file yang sama, kita tumpuk kan, digantikan dengan file yang baru gitu kan biasanya. Nah, ini sama. Metode ini sama. Walaupun dia sebenarnya sudah punya metode terbang yang punyanya bapaknya tadi yang pesawat, kalau dia mau nulis lagi, terbang ala bapak itu nggak asik, dia coba membuat terbang sendiri. Boleh seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan overriding. Overriding. Kalian pernah baca overriding? Di materi ada kan overriding? Pernah baca nggak overriding? Overloading, overriding. Pernah baca? Belum pernah? Maksud belum pernah? Baru dengar. Overriding itu merupakan metode yang sama, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Ini kan metodenya sama, tapi nanti keluarannya bentuknya berbeda kan? Yang sini terbang ala tempur, yang sini terbang biasa. Nih. Nah, ini yang dinamakan overriding. Kalau kalian analogikan ya sama seperti copy paste dengan dokumen yang sama, maka dia akan ditimpa. Tuh, itu yang namanya overriding.
Nah, kalau kita buat lagi misalnya void jatuh, itu boleh nggak? Boleh. 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 Nah, coba kita buat ini void jatuhnya bukan dubrak lagi tapi apa? Gedebuk gitu ya. Gedebuk. Tuh. Jatuhnya pesawat tempur jadinya ya parah tapi gedebuk gitu aja. Oh, duar. Gedebuk duar gitu ya. Jatuhnya seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah dipanggil tuh jatuhnya. Nah, ini yang keluarnya pasti gedebuk duar. Ini jatuhnya ala pesawat tempur seperti ini. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Yang lain bisa dipahami atau bingung? Atau sudah bisa semua? Diam berarti bingung atau diam berarti paham? Bisa. Nah ya. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita panggil si manuver? Ini kan baru yang ada di metode paren. Terbang jatuh itu kan semua ada di metode paren. Kalau kita panggil yang hanya ada di metode child atau metode subclassnya bisa nggak? Tadi yang milik pesawat tempur sendiri, milik pribadi itu yang mana metodenya? Manuver. Ya. Nah, kita coba panggil manuver, akan muncul nggak sih manuver itu? Muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Nih, muncul. Paham ya? Sampai sini? Paham. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan pewarisan atau inheritance. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk polimorfisme? Cukup? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami berarti nanti bisa mengerjakan tugas loh ya. Insya Allah. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan polimorfisme. Polimorfis. Apa itu polimorfisme? Anjeli, raise hand. Kenapa raise hand? Atau kepencet? Kepencet Bu, maaf. Kepencet. Padahal wis GR ya. Wah, ono sing raise hand menyenangkan, ternyata pencet. Nih, polimorfis ya. Apa itu polimorfisme? Kalau tadi inheritance kan pewarisan, mewarisi beberapa metode dari kelas induk. Kalau polimorfis apa? Banyak kerupaan. Apa? Banyak kerupaan. Kelupaan. Gimana? Banyak kerupaan. Piye Mas? Ini siapa tadi? Ata. Halo, gimana? Polimorfisme merupakan kemampuan beberapa objek bertipe sama bereaksi secara berbeda terhadap pesan yang sama. Oke. Kemampuan beberapa objek yang bertipe sama bereaksi secara berbeda terhadap pesan yang sama. Nah, contohnya tadi ini yang overriding tadi. Overriding, jadi yang dimaksud dengan polimorfisme itu adalah pemanggilan metode terbang, jatuh, itu kan pemanggilan yang sama dengan kelas induk. Ini juga terbang, jatuh, tapi dia memberikan reaksi yang berbeda masing-masing. Kalau yang objek Boeing 737 itu keluarnya terbang dan mendarat saja, ya toh. Tapi kalau tempur dia akan memberikan reaksi yang berbeda, yaitu terbang ala tempur dan gedebuk duar. Nah, itu sudah reaksi yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan polimorfisme. Reaksi yang berbeda terhadap pemanggilan
metode yang sama. Itu yang dinamakan dengan polimorfisme. Sekarang kita buat satu contoh lagi. Kita buat kelas anak baru. Selain pesawat tempur ada pesawat apa lagi toh? Yang kalian tahu? Selain pesawat tempur? Kargo. Ada pesawat barang gitu ya. Coba Ya. pesawat barang. Biar sama banyak kecil. Pesawat barang. Pesawat barang dia ekstensi apa? Pesawat ya. Pesawat, kelas pesawat. Otomatis dia juga mewarisi terbang, jatuh, dan apa tadi? Mendarat. Mendarat. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi nggak? Metode khusus barang. Misalkan void apa ya? Void turunkan barang. Void turunkan barang. Kita copy aja supaya cepat. Mana nih? Cul gitu ya. Turunkan barang. Ya, soalnya biasanya gitu dia, cul. Nah, turunkan barang ini menjadi void pribadi si pesawat barang. Nah, sekarang kita mau overriding terbangnya dia. Void pesawat, void terbang. Berarti ini terbang ala pesawat barang. Kalau pesawat barang terbangnya gimana sih? Abot mana ya? Karena dia bawa barang banyak. Nih. Nah, sekarang kita coba buat instansiasi di kelas mainnya. Bisa digeret. Pesawat barang G16 misalnya. New pesawat apa? Barang. Nah, kita panggil G16 ini supaya dia terbang. Kemudian kita buat dia mendarat. Nah, setelah mendarat, sebelum mendarat, dia turunkan barang. Oh, dia mendarat dulu baru turunkan barangnya. G16 turunkan barang. Nah, kita coba. Hasilnya bagaimana? Nanti khusus yang G16 nanti keluarnya apa? Halo? Terbang nanti outputnya seperti apa? Yang ini. Terbang biasa atau terbang ala Terbang tempur? ala pesawat barang. Terbang ala pesawat barang. Kemudian kalau mendarat munculnya apa? Mendarat. Mendarat biasa. Ini di pesawat barang cuma ada 2 metode. Dia mendarat biasa. Mendarat biasa. Kemudian kalau turunkan barang nanti munculnya? Belum baca. Belum baca. Wah, ya. Coba kita lihat. Sama ya. Seperti yang dianalisa tadi, dia akan munculkan terbang ala pesawat barang. Kemudian dia mendarat biasa seperti di metode induknya. Kemudian dia akan munculkan metode turunkan barang cul seperti yang ada di metode pesawat barang. Itu. Nah, kalau yang di sini polimorfismenya yang mana? Khusus yang G16. Polimorfismenya yang mana? Terbang. Terbang. Mendarat enggak? Enggak. Turunkan barang? Enggak. Enggak ya. Karena yang sama itu hanya terbang aja. Ini yang dinamakan polimorfis. Ini kalau yang di F16 polimorfismenya apa? F16.
Terbang sama jatuh. Oke, berarti paham ya, terbang dan jatuh. Paham. Oke, berarti sudah paham, nanti tinggal mengerjakan tugasnya. Kalau tadi itu tugasnya mana sih? Wajib share dulu tugasnya di tugas 13. Tugas 13 ya? Muncul di situ tugas 13? Muncul. Oke, tugas 13 itu ada 8 poin. 8 poin ya. Buatlah proyek baru dengan nama pewarisan nama kelas, nomor absen, dan nama kelas siswa The Java untuk membuat kelas utama. Jadi kelas utama itu maksudnya apa? Parent class atau child class? Subclass atau superclass, wes? Superclass. Superclass ya. Berarti dia sama posisinya dengan si pesawat tadi ya. Nah, nanti kalian buat seperti itu. Kemudian yang nomor 2, buatlah beberapa metode. Nah, ini beberapa metode yang dimiliki si siswa The Java. Itu ada metode tampilkan nama, tampilkan list, belajar, olahraga, makan, dan minum. Itu sama seperti terbang, mendarat, jatuh, itu tadi ya. Nanti isinya kalian tulis sendiri. Mau tulis terserah, mau ngeprint apa aja boleh. Kemudian yang nomor 3, buat kelas turunan dengan nama kelas Paskibra dengan beberapa metode. Metodenya bebas. Yang penting dia nanti punya metode pribadi dan metode overriding. Tuh. Jadi kalian buat, kalau tadi kan Bu Haji contohkan pesawat tempur. Nah, kalian buatnya kelas Paskibra. Nah, nanti kalau kelas Paskibra itu belajarnya seperti apa? Misalnya ya, olahraganya seperti apa, makannya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa tambahkan sendiri di situ. Sama seperti kita tadi saat membuat kelas pesawat tempur. Lanjut nomor 4, buat kelas turunan kedua. Kalau tadi turunan pertama. Sekarang buat kelas turunan kedua dengan nama kelas pramuka. Dan buatlah beberapa metode. Ini sama seperti di pesawat barang tadi. Di pesawat barang. Nah, selanjutnya buatlah file main untuk menginstansiasi objek pramuka dan paskibra seperti tugas 9 yang kemarin. Buatlah file main untuk menginstansiasi objek pramuka dan paskibra. Jadi kalian buat satu file lagi seperti Bu Haji tadi, buat file main. Kalau tadi contohnya file apa ya? Filenya coba pesawat. Nah, kalian buat satu file main lagi, terserah mau dinamai apa, misalnya coba siswa atau apa terserah. Untuk menginstansiasi atau memanggil kelas-kelas yang sudah dibuat tadi. Lanjut yang nomor 6, tambahkan kelas baru dengan nama Rohis. Tahu Rohis nggak? Rohis. Serta buatlah metode-metodenya. Ini hampir sama, kalian seperti membuat turunan baru. Yang ketiga, buatlah satu metode dengan nama yang sama antara subkelas pramuka, paskibra, dan rohis, namun berikan isi yang berbeda. Jadi ini disuruh membuat overriding, sama seperti tadi. Membuat overriding, nama metodenya sama, tapi isinya berbeda antara 3 subkelas tersebut. Tuh. Paham ya? Apa mau dicoba dulu? Nanti mau ditanyakan sambil jalan, boleh. Kemudian nomor 7, masuk lagi di kelas main untuk menginstansiasi kelas rohis dan mengimplementasikan beberapa metode yang telah Anda definisikan dalam kelas rohis. Itu. Kemudian yang nomor 8, panggillah objek yang telah Anda buat pada kelas paskibra dan rohis untuk belajar. Maksudnya ini yang dipanggil adalah metode belajar sehingga tampil efek-efek polimorfisme. Jadi Baji ini maksudnya seperti yang dicontohkan tadi, dia memanggil metode terbang. Nah, ini yang dipanggil adalah metode belajarnya. Tuh. Kalau kalian memperhatikan tadi sebenarnya gampang ini buat tugas 13 ini sebenarnya mudah. Kalau mengikuti dari awal pasti bisa mengerjakan. Nah, tidak boleh sama antara metode-metode yang kalian buat dengan teman yang lain. Pastinya harus bisa berbeda.
Kalau sama berarti copy tok. Karena wajib bebaskan di sini metodenya boleh bebas Mas berarti. Limit sebentar lagi. Oke. Sebelum ini mati, ada yang mau ditanyakan dulu? Supaya nanti tidak terpotong lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, Halo? video yang dari awal itu diupload di mana? Ya, nanti akan Boji upload biasanya di YouTube. Nanti akan ditampilkan di sana. Ya, nanti bisa disimak lagi di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini harapannya nanti kalian menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum tanggal 23 November. November sebelum PAS. Supaya tidak ditagih sebagai remedial. Remedialnya tetap harus garap itu semua. Jadi mau nggak mau tetap harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tadi. Ada lagi? Ada lagi enggak? Cukup? Insya Allah. Insya Allah. Oke, sebelum kita tutup, kita capture dulu ya. Dinyalakan videonya, kita berfoto bersama, nanti Boji share di grup. Yuk, dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu, ben gantengnya doketo, ayunya doketo, ben Boji apa nama-namanya dan muka-mukanya. Ini ada yang satu untuk bersama ya? Satu, ada yang barengan? Ada yang barengan nggak? Ada, Bu. Ada. Ada. Terus orang di masker, maksudnya piye? Yang kuciran siapa itu kuciran? Arya. Ya, selama di rumah silahkan gondrong-gondrong kayak nggak apa-apa, tapi nanti ketika masuk harus datang ya. Misi ya, Bu, baterainya habis. Ya, siapa yang baterainya habis tadi? Nadifa. Oh ya. Udah. Oke. Ini ada Anjeli berdua dengan siapa, Anjeli? Melisa. Melisa, Bu. Ya kok dempel-dempelan orang gue masker gitu piye iki? Mau telu sisan. Kemudian itu Mela juga berapa itu Mela? Bertiga Bu, sama Bibi sama Ana. Oh ya. Tapi tadi udah udah absen, udah presensi. Udah. Oh ya, ketiga-tiganya harus presensi. Kemudian ini ada Puja, ada Anindya, ini apa ki? Ono opa-opa kok en. Orian Atta. Mana lagi ya? Yusuf, kok gelap itu Yusuf? Nah, digituin kelihatan ya, Yusuf kelihatan. Terus mana lagi nih ya? Awang juga gelap, Awang. Coba cahayanya supaya terlihat mukanya. Sip. Yo gondrong, kuncung. Kemudian Indah, kok nggak dibuka videonya? Rido, Femi, Tias, Mega, Nisvia, Diva, Reva Erli. Kemudian yang di sini ada Dianisa, udah muncul ya. Irfan, Lulu, Dian, Milda, terus Yusuf, RPL 1, Kalista, Maya, Natasha, Rizky. Ini kenapa kok tidak di-share videonya? Kenapa? Kok dorong mandi? Oke. Siap? Buat si capture ya. Siap-siap. Siap-siap.
Orjo gerak wae, jodoh gerak wae. Di capture gini bisa. Siap? 1, 2, 3. Nah, lagi. 1, 2, 3. Senyum. Nah, lagi. Ini belum yang sebelah yang baris 2 belum. Lagi 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih. Nanti sambil jalan silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA Bu Aji. Tapi kalau Bu Aji waktu di rumah slow respon gitu ya. Nanti akan dibalasnya ketika jam 9 atau jam 10 setelah bocil-bocil tidur. Jadi baru bisa membalas. Tuh. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Cukup? Cukup ya? Oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bu Haji akhiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Dan mohon maaf bila Bu Haji punya salah sama kalian. Mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Bu Haji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Leli.